Selamat malam Sobat Subi semuanya. Di malam ini Jumat tanggal 9 September 2022 kita bertemu lagi ya di webinar kita kali ini, yang mana untuk malam hari ini kita akan membahas seputar homemade virgin coconut oil atau VCO, yang pastinya itu bakal menarik banget, seru banget ya dengan narasumber ahlinya. Beliau adalah Neng Sylvia Sen. Selamat malam Neng Sylvia. Malam semua, halo. Ya, saya Sylvia. Apa kabar Neng Sylvia hari ini? Ya, hari ini udaranya mager banget nih, hujan dari pagi. Udah masuk bulan September, mulai hujan-hujan ya. Iya, udah mulai musim hujan di September ya. Kalau berbulan gitu biasanya hujan. Hari ini tanggalnya Ya, betul. Tanggal 9 bulan 9. Iya betul nih, udah ke tanggal kembar ya. Oke, Sobat Subi, iya, Neng Sylvia ini, beliau ini adalah seorang owner ya dari Pia Nona Koba sejak tahun 2016 dan juga seorang tekniker gigi palsu di tahun 2008 ya, sejak tahun 2008 ya. Oke, sebelumnya boleh diperkenalkan dulu Neng Sylvia kepada kita semua ya. Cerita singkatnya saat memulai usaha itu seperti apa sih? Silakan. Ya, jadi kebetulan usaha gigi itu adalah usaha keluarga ya. Jadi papa saya selaku bos saya sendiri. Nah, jadi saya sebenarnya sih di Jakarta. Tapi sejak 2008 tuh saya putuskan untuk pulang ke Bangka Belitung. Jadi mau kerja apa? Akhirnya udah usaha keluarga. Rasulullah hayya sholat sendiri kebetulan itu ada turunan dari nenek saya. Jadi nenek saya kasih kita resep ke 3 cucu, terus saya sendiri. Resepnya itu sebenarnya udah 40 tahun. Jadi beliau bergerak di bidang usaha bakpia tuh udah 40 tahun. Jadi udah pensiun, akhirnya sayang kan resepnya kan, akhirnya diturunkan ke anak cucu. Ada 3 orang sampai sekarang, mereka masih yang kedua orang itu masih berkecimpung di dalam pia, termasuk saya juga. Kalau saya itu sambilan sebenarnya bakpia, pas senggang lagi nggak kerja aja gitu. Gitu Mbak Sugi. Sekian lah itu perkenalan dari saya. Oke, mantep, keren banget ya. Jadi untuk bakpianya itu sebagai sambilan ya. Ini juga keren banget. Jadi sambil mengisi uang ya Neng ya. Iya, tapi lumayan lah ya kalau sambilan itu, kalau kita lagi pas lagi nggak kerja, adalah duit buat beli kuota. Walaupun nggak kerja itu tapi tetap masuk gitu ya. Tetap ada pemasukan gitu kan. Produktif banget, ini keren. Atau dicontoh nih. Sukses terus Neng Sylvia. Ya. Oke, Sobat Subi, minyak kelapa murni ya ataupun virgin coconut oil ya, merupakan produk olahan asli Indonesia yang terbuat dari daging kelapa segar yang diolah pada suhu rendah atau tanpa melalui pemanasan, sehingga kandungan yang penting dalam minyak tetap dapat dipertahankan. Minyak kelapa murni merupakan hasil olahan kelapa yang bebas dari trans fatty acid atau TFA atau asam lemak trans. Asam lemak trans ini dapat terjadi akibat proses hidrogenasi. Agar tidak mengalami proses tersebut, maka ekstraksi minyak kelapa ini dilakukan dengan proses dingin, misalnya secara fermentasi, pancingan, pemanasan terkendali, pengeringan parutan kelapa secara cepat, dan lain-lain. Itu sedikit pengenalannya, dan nanti untuk lebih jelasnya lagi akan disampaikan oleh Neng Sylvia. Dan buat Sobat Subi di sini, kalau misalnya nanti ada pertanyaan ya dari materi yang disampaikan malam hari ini, boleh banget nanti langsung ditanyakan aja di room chatnya. Nanti saya bantu bacakan dari Neng Sylvia yang bantu menjawab ya. Oke. Tanpa berlama-lama lagi, silakan Neng Sylvia untuk langsung saja memaparkan
paparkan materinya, silakan. Ya, jadi kita tahu ya, maksudnya untuk VCO itu banyak sekarang kan beredar di pasaran dan harganya ya pasti mahal. Nah, saya sebenarnya baru mulai membuat VCO ini dari tahun sebenarnya awal-awal pandemi. Jadi saya pikir apa yang harus dilakukan kalau kita work from home. Jadi saya ikut pelatihan webinar dan saya ikut juga beberapa grup komunitas di Facebook. Jadi VCO itu banyak ternyata caranya. Saya lihat di YouTube tuh banyak banget caranya. Tapi spesifik tuh apa ya maksudnya? Kenapa disebut VCO? VCO itu virgin coconut oil, minyak kelapa darah. Jadi tanpa pemanasan. Yang saya lihat itu, yang saya ketahui itu adalah tanpa pemanasan. Oh oke, gimana caranya ya? Jadi saya penasaran gitu. Jadi saya coba, saya ikut pelatihan ini, saya ikut caranya ini sampai ketemu yang benar-benar rasanya manusiawi. Nah, yang ini saya mau share ini sebenarnya beda dari yang ada di YouTube. Kayaknya saya cari-cari kayaknya nggak ada deh. Saya ikut pelatihan ini awal 2001 sebenarnya. 1 tahun lebih. Jadi saya ikut komunitas namanya Ekoenzim. Dari situ berkelanjutan ada hubungannya sebenarnya dengan enzim untuk pembuatan VCO yang saya akan sharingkan ini. Nah, Mbak Subi bisa diinin foto-fotonya? Oh oke, boleh. Ya, kepada tim Subi boleh. Pemilihan kelapa dulu ya. Terima kasih. Oke, yang mana dulu? Yang kelapa. Oke, kelapa ya. Nah, kita tahu untuk mendapatkan VCO yang hasilnya maksimal itu harus menggunakan kelapa yang tua. Jadi gimana ciri-cirinya kelapa yang tua itu? Bagian luarnya itu gelap, kulit dalamnya gelap, dan pasti dia kadang-kadang dia ada tumbung kecil di dalamnya itu, tapi nggak gede. Kalau gede itu dia udah makan saripati yang di dalamnya. Jadi kalau dia tumbungnya masih kecil dan dagingnya tebal, itu adalah kelapa yang cocok untuk pembuatan VCO. Jadi kelapanya itu kan diparut, tapi diparutnya itu bisa dengan kulit hitamnya itu nggak apa-apa. Jadi saya punya langganan sebenarnya, langganan untuk membeli santan kelapa itu. Saya selalu telepon dia itu pagi-pagi, jam 5 pagi. Saya telepon saya biasa bikin itu 20 kelapa. Jadi saya pesan, kok saya pesen dong 20 kelapa, tapi saya maunya sebelum jam 6 ya. Kenapa saya pilihnya sebelum jam 6? Itu satu alasannya. Enggak rebutan sama penjual lain. Kedua, enggak kena sinar matahari. Dan itu alatnya masih fresh, maksudku enggak bercampur dengan, ya kita tahu lah ya kalau di pasar gimana ya gitu ya. Ya saya juga pilih-pilih tempat untuk cari parutan kelapa yang benar-benar bersih. Ya bersih juga enggak sih, tapi kalau pagi-pagi itu alatnya masih bersih, maksud saya gitu kan habis dicuci kan malamnya kan. Pagi-pagi kan langsung dipakai. Nah itu adalah saat yang tepat menurut saya untuk memarut kelapa, dan saya juga minta diperas di sana. Jadi kalau di Bangka ini harga kelapa satu kelapa itu 6.000, udah termasuk diperas. Karena saya belinya banyak, jadi si engkoknya tuh dikasih diskon sama saya gitu. Dia tahu saya bikin minyak kelapa, jadi dia kasih diskon selalu. Nah setelah ada ini kan, nah itu pemilihan kelapanya. Kalau yang sebelah kiri itu dia muda. Kalau muda itu biasanya santannya kurang. Nah sebelah kanan itu kulitnya lebih nih. Ini udah tua ini. Nah ini santannya ini banyak kalau diperas. Nah selanjutnya Mbak Ika. Oke. Nah ini tadi saya rencananya hari ini saya mau bikin rencananya. Ternyata udaranya mager, cuacanya lagi hujan, fermentasinya sebenarnya tidak berjalan dengan sempurna. Jadi ini contoh kelapa yang saya beli tadi di pasar. Saya beli 5 kelapa tadi. Next Mbak Ika.
Oke, ini proses fermentasi yang sebelum sesudah. Ya ini gagalnya. Tunggu, yang ada batas 70% itu loh. Nah, setelah diparut, yang ini udah jadi. Itu setelah diparut, itu siapkan wadah. Saya gunakan dua sih. Wadahnya tuh bisa dari kaca atau bisa dari plastik. Tapi saya pakai yang transparan sebenarnya. Jadi kita bisa lihat proses pemisahan minyak dan airnya. Nah, setelah diparut itu biasanya saya sharing lagi. Karena kenapa? Ada bekas bukan, kadang-kadang suka terbawa yang hasil parutan itu. Kita tahu kan, kadang-kadang di pasar itu kalau setiap kali kita mau peras kelapa, serpihannya itu pasti kemana-mana kan, kadang-kadang jatuh ke santan yang udah disaring gitu. Jadi saya saring lagi, itu juga biar kotoran-kotoran lain juga nggak ikut gitu. Nah, setelah saya saring, saya taruh di dalam wadah yang bening ini. Nah, nanti jangan terlalu penuh, taruhnya jangan terlalu penuh. Kalau penuh itu meluber dia. Ini kan sebenarnya prosesnya fermentasi ya. Jadi fermentasi itu nanti santannya itu dia kayak bergelembung, tapi bukan basi, bergelembung dia. Jadi misah antara air. Nah, itu bagian bawah itu air, bagian tengah itu adalah blondonya, santan yang terfermentasi. Nah, bagian atasnya itu adalah VCO-nya, minyak kelapanya. Tapi ini masih harus proses lagi. Tapi prosesnya secara alami ya, itu bukan proses pakai mesin atau apa gitu ya. Kita namanya jaga homemade VCO gitu. Yang sebelumnya Mbak, yang luber itu Mbak, foto yang luber. Nah, ini yang saya maksud luber. Karena ini kan pakai ini ya, alat ukur ya. Jadi alat ukur itu kan ada yang 1 liter, ada yang setengah liter. Nah, ini mungkin 1 liter ini ya. Nah, dia meluber seperti ini. Luber. Jadi sayang dong kalau ada fermentasi itu luber itu ya, sayang banget ya. Nah, saya sebenarnya tidak tutup rapat. Sebenarnya posisinya itu saya selalu gunakan kain yang bersih untuk menutup bagian atas. Kenapa ditutup? Dia masih butuh udara untuk fermentasi itu. Tapi saya nggak mau nanti ada lalat hinggap kan, semut nempel kayak gitu kan. Jadi kita usahakan benar-benar bersih gitu kan ininya. Nah, sesudahnya Mbak Ika. Sebelum atau setelah yang tadi? Nah, yang ini ya, ini saya bilang batas botol itu 70% terisi. Jadi bagian atasnya dia masih ada sisa lebih itu. Nah, setelah dia pemisahan itu kan santannya naik ke atas. Yang terfermentasi itu naik ke atas, jadi dia tidak meluber. Tidak meluber ke atas. Sebenarnya saya tidak menyarankan pakai yang seperti ini. Ini saya kasih contoh aja ya. Ini susah nanti kita contohnya nih, ini centong, kita harus ambil itunya, agak susah karena mulutnya kecil. Saya biasanya pakai yang lurus, jadi dia tanpa tutup, kayak Tupperware gitu. Nah, kayak Tupperware itu dia. Jadi kita enak buat cedoknya. Kalau yang ini takutnya kesenggol, tumpah kan gitu kan. Nah, gitu. Next slide, Mbak. Nah, ini tadi ya udah ya. Nah, ini sesudah pemisahan itu minyaknya udah ada kan. Jadi tuh di fermentasi untuk pemisahan itu sebenarnya sih 1 sampai 2 jam itu sebenarnya kalau cuaca panas, benar-benar panas, itu dia langsung misah. Kadang-kadang itu saya pulang dari pasar, di tempat wadah yang saya taruh santannya itu, sebenarnya dia udah misah. Udah ada air segini pemisahannya, karena sebanyak perjalanan itu saya ke pasar kan pasti ini ya, maksudnya karena cuaca panas atau apa gitu kan, pulang dari pasar kadang-kadang tuh jam 6 sambil belanja juga sih sebenarnya sih. Nah,
itu nanti minyaknya itu udah minyaknya keluar. Nah ini saya gunakan saringan kopi V60. Kalau teman-teman mungkin kalau teman-teman pencinta kopi mungkin tahu alat ini. Makanya saya bilangnya saringan kopi. Ini memang untuk yang dia drip, untuk kopi drip. Tapi ini bisa untuk visio. Kenapa? Dia punya saringannya ini benar-benar halus. Ini bisa dilihat di sini. Ini benar-benar kecil banget lubangnya. Jadi bentuknya seperti ini. Ini saya beli. Ini saya salah beli. Ada yang ukurannya besar. Saya salah beli sebenarnya ini, tapi nggak apa-apa. Ini adik saya juga bisa pakai buat ngopi. Nah, ini kalau kita saring minyak, jadi blondonya itu nggak nampel ke atas, nggak turun ke bawah gitu ininya. Nah, untuk ada satu lagi untuk pemisahan, saya gunakan ini. Ini adalah centong saring. Ini mereknya Huyo ya. Ini saya pesan di Tokopedia kalau nggak salah. Jadi ada saya ketemu ini yang buatan Cina sih. Yang bagus tuh ada buatan Jerman. Tapi nggak apa-apa lah. Ini juga bisa. Jadi ini biasanya saya gunakan untuk memisahkan air yang tersisa di hasil fermentasinya itu. Jadi airnya nanti turun ke bawah, minyaknya tertinggal di atas. Itu nanti saya taruh di sini minyaknya. Nanti minyaknya saringnya 2 kali. Ini sebenarnya memang agak ribet ya, tapi karena saya sering bikin, jadi saya beli. Ini 2 alat ini benar-benar penting banget untuk pembuatan VCO. Kenapa saya pakai ini? Ini bisa dicuci. Dan mungkin beberapa teman di sini ada yang lihat ya, maksudnya di YouTube, mereka menggunakan contohnya kertas saringan roti, kertas saringan kopi, atau dia pakai tisu, atau dia pakai nggak tahu lah ya apa ya, ada kapas gitu ya. Tapi di sini kalau di grup Subiantik ini mungkin dia ini ya, kita ini kan apa, eko ya. Jadi kita prinsip kita eko ya, maksudnya kita mengurangi sampah. Jadi selama perjalanan saya dari sebenarnya saya mulai VCO ini dari tahun 2016. Jadi saya udah menggunakan semua cara itu. Dan saya pikir-pikir lagi, setelah saya bikin dalam produksi misalnya 20 kelapa, itu banyak banget sampahnya. Saya ngaku dosa nih, banyak banget sampahnya gitu kan ya, sampai kertas saring motif itu sampai banyak banget. Ini saya pikir ini nggak efisien, ini kan kalau jadi banyak sampah gitu kan ya. Makanya saya beralih ke ini, kedua ini. Jadi sampai sekarang saya nggak pernah lagi pakai kertas saringan roti atau kapas atau tisu. Dan kita tahu kan itu bahannya, kita nggak tahu itu bahan dari apa. Kalau tisu itu kan ya kurang ini lah ya, mungkin kurang higienis gitu ya ini ya. Nah, next slide Mbak. Nah di sebelah itu hasil VCO. Ini saya bawa dari kota ini. Kebetulan saya lagi di kampung ini, saya kerja. Ini hasil VCO-nya. Ini bening banget. Gimana? Mungkin teman-teman bertanya ya, hasil VCO yang bagus itu seperti apa? Dia bening, tidak keruh, tidak butek, tidak ada bintik-bintik. Ini benar-benar bening banget. Kalau terawang itu, kalau ini gorden saya aja kelihatan nih warna pinknya nih. Jadi ini benar-benar ini ya, dan tidak berbau. Dan satu lagi, kalau misalnya kita di negara luar, contohnya, nggak usah di luar deh. Di Indonesia kita kan banyak gunung ya, daerah yang dingin ya. Kamu kalau buat VCO di daerah yang dingin, dia memutih, membeku. Itu adalah salah satu ciri VCO yang bagus. Saya pernah bawa, waktu itu saya traveling ke Australia sama ke Jepang. Jadi pas nyampe airport itu nggak apa-apa. Pas saya keluar ternyata angin dingin. Saya sampai hostel, VCO saya sudah beku. Gimana caranya untuk dia bisa lumer? Saya selalu bawa 100 mili. Saya selalu bawa, kalau traveling saya selalu bawa VCO 100 mili.
Jadi saya tempelkan ke badan, saya tempelkan ke badan, terus dia mencair dengan ini, dengan suhu tubuh saya sendiri. Jadi itu tips ya teman-teman ya. Nah, ada lagi sih pemanfaatan VCO ya, banyak banget manfaatnya. Mungkin teman-teman mungkin udah banyak baca di majalah kesehatan atau di sosmed atau nonton di YouTube ya, banyak banget gitu manfaatnya untuk kesehatan, terutama sekali untuk kulit ya. Kalau saya kebetulan saya punya kulit yang cukup sensitif sebenarnya sih. Saya keringat saya tuh saya kena keringat sendiri tuh kayak sering kayak biang keringat gitu. Jadi dia kayak gatal-gatal di mana aja, di bagian siku-siku kadang gatal, kadang di leher karena biang keringat sendiri. Nah, untuk saya pribadi ya, Visio ini benar-benar bermanfaat banget deh buat saya sendiri, buat saya pribadi ya. Saya kan kerja motoran ya, saya kerja motoran selalu menggunakan helm. Cuaca panas, cuaca dingin selalu menggunakan helm. Dan itu kepala pasti ada ketombe atau sering gatal-gatal. Itu saya pelajari Visio itu saya praktekkan ke badan saya sendiri. Jadi untuk kulit kepala itu saya ini aja, saya taruh Visio, saya kayak kita krebat. Jadi iniin ke kulit kepala, terus saya diamkan, saya bungkus pakai handuk, saya diamkan selama 30 menit, kalau nggak 1 jam, 30 menit lah. Itu juga biasanya udah nggak betah kan gitu kan. Nah, habis itu saya keramas. Itu saya rutinkan, saya rutinin menggunakan itu. Itu ketombe saya nggak ada. Kulit kepala saya bebas dari gatal-gatal sampai sekarang. Dan ada bonusnya lagi nih. Rambut saya tuh saya kayak rontok ya. Mungkin karena panas ya, karena ketutup helm ya, kan suka rontok kan. Jadi rambutnya tuh kayak kok tumbuh lagi gitu kan ya. Saya pikir saya nggak pakai produk apa-apa, saya hanya pakai Visio. Wah ternyata oke juga nih maksudnya manfaatannya gitu kan. Nah mungkin teman-teman juga ada dengar ya, untuk pencernaan juga ada gitu kan. Detox ya biasanya untuk detox. Nah, saya pribadi untuk pencernaan itu, kebetulan saya adalah penyintas GERD anxiety. Saya sering kayak sakit mah, tapi asamnya tuh reflux naik ke atas. Jadi itu saya pribadi menggunakan Visio itu untuk sebenarnya untuk kesehatan pencernaan sih. Jadi dari reflux itu saya kena yang namanya LPR. Jadi amandel saya kena berjamur gitu kan. Terus saya sering sariawan, gusi saya kadang-kadang tuh kayak merah radang gitu kan ya. Terus banyak lah ini ya model-model apa gitu. Saya sering demam gak jelas karena peradangan di sini, karena asam lambungnya naik ke atas. Jadi gimana caranya? Saya kumur. Jadi kebetulan sahabat pas di grup komunitas yang beberapa komunitas saya ikuti itu. Jadi saya menemukan mereka ada sharing satu resep. Ini adalah Visio yang sudah ini kayak sih hampir 6 bulan kalau nggak salah. Ini pakai kayu manis sama cengkeh digeprek. Ini bagian bawah di cengkehnya nih. Ini untuk kumur kita kumurnya tuh sebenarnya sih kumur bukan ditelan ya, maksudnya kayak kumur putih kita buang gitu. Tapi ini selama 15 menit saya kumur. Itu setiap hari. Jadi waktu itu saya kena LPR itu, amandel saya bengkak. Amandel saya ada tumbuh jamur putih mengelilingi seluruh amandel saya. Dan itu nelan sakit banget. Pangkal lidah saya juga banyak putih-putih. Ada bentol-bentol merah nggak jelas itu nggak tahu apaan. Jadi selama saya penggunaan Visio yang saya bikin sendiri, terus saya rendam pakai kayu manis dan cengkeh ini, itu berhasil langsung pulih. Kenapa saya menggunakan ini? Karena saya udah capek minum obat yang namanya antibiotik. Antibiotik sendiri itu sebenarnya merangsang asam lambung saya lebih naik lagi. Jadi saya usahakan tidak minum antibiotik lagi. Begitu teman-teman. Nah ya untuk kesehatan mulut itu ya kumur-kumur itu bagus. Nah untuk kulit
Saya kan suka gatal-gatal nggak jelas. Saya oles aja. Bagian mana yang gatal tuh saya oles, nanti dia reda. Saya pernah kena yang namanya ulet bulu kecil banget, itu katanya itu ulet bulu api ya. Tapi pas kena itu loh, dia langsung menjalar, merah menjalar kayak bentol-bentol air kecil itu sakit banget. Dan saya ingat saya punya VCO ya, jadi saya lari ke rumah. Saya waktu itu lagi di kebun kenanya. Saya lari ke rumah tuh saya oleskan, itu langsung reda. Dia punya gatalnya itu, tapi merahnya masih ada, tapi gatalnya sama perihnya itu dia langsung reda. Nah itu tuh luar biasa banget. Saya kan pengusaha ini ya Mbak Pia ya, yang namanya oven itu pasti ada deh kena tabok, kena colek sama yang namanya panasnya oven atau loyang gitu ya, pasti kena yang mana-mana lah. Jadi kalau setiap kali kena itu langsung motor saking panasnya. Nah saya ingat saya punya VCO, saya oles pakai VCO. Kalau dulu kan kita ingatnya kalau motor itu kan kita ingatnya oh lari ke kamar mandi ya, ambil Pepsodent ya. Sekarang saya nggak ingat lagi Pepsodent, saya ingatnya VCO. Jadi VCO saya oles, nggak berapa lama dia kempes airnya dan bagus. Yang itu luar biasanya lagi, itu tambah bekas. Saya kalau luka pasti keloid kayak gini. Nah ini keloid saya udah memudar nih. Saya sering ini ke VCO. Saya sering olesnya VCO. Kalau enggak itu dia tambah daging gede, terus gatal. Merah dia bukan putih. Tapi ini udah lumayan ini sejak saya gunakan VCO. Nah itu teman-teman. Yang untuk skrup wajah ini banyak banget nih kegunaannya VCO nih banyak banget ini. Ini kalau dijabarin satu-satu nih bisa 3 jam nih Mbak Subi. Banyak banget nih. Gitu. Jadi untuk VCO sendiri pembuatannya kira-kira ada yang bertanya nggak? Bagaimana, Neng? Kalau untuk pembuatannya VCO-nya kira-kira ada yang mau bertanya nggak? Pembuatannya? Mungkin ada teman-teman mau bertanya. Boleh ya? Boleh. Oh ya tadi itu bisa digunakan untuk ini juga ya Neng? Untuk shampoo ya? Shampoo bisa. Oh iya. Bisa. Tadi pas di part shampoo itu sinyal saya itu tiba-tiba jelek. Iya, untuk keramas bisa. Jadi kita kayak rembat gitu. Oh. Itu jadi dia mengganti rembat. Dia jadi mengganti rembat. Jadi dipijat-pijat ringan di kulit kepala. Terus itu dikasih handuk, dibungkus aja. Boleh mau handuk hangat, boleh handuk biasa, boleh. Pokoknya kita bungkus sekitar 1 jam atau setengah jam gitu. Nah nanti mandi kita keramas. Itu rambutnya enak banget, halus, seger. ini pendek aja nih, kalau panjang mungkin udah kibas-kibas gitu ya, iklan sama lain gitu kan. betul. Oh iya. Ampasnya, makanya saya bilang, ada yang bilang ya kelapa itu adalah pohon kehidupan. Dari ujung sampai akar itu semua berguna. Betul. Ampas kelapanya sampai batok kelapanya sampai kulit kelapanya juga itu semua berguna. Makanya ada yang bilang ya, saya setuju sih kalau dibilang itu adalah pohon kehidupan, semuanya berguna. Jadi ampasnya itu kalau di kampung ya kita kan ada ternak ayam, jadi itu buat makan ayam. Kita gunakan itu untuk makan ayam, jadi nggak ada yang tersisa sama sekali dari pembuatan VCO. Nah blondo sendiri itu blondonya itu saya lihat di grup itu dia ada yang dimasak sama dia. Jadi dimasak itu blondonya itu dia masih ada minyak. Jadi blondo itu ada yang dimakan sama dicampur ke, kalau nggak salah mereka ada yang bikin rendang kalau nggak salah. Blondo yang sudah digoreng itu katanya lebih enak pakai itu. Saya belum pernah coba sih bikin rendang pakai itu. Nah minyaknya itu bisa buat masak. Sebenarnya gini, minyak kelapa itu lebih tertahan sama panas sebenarnya.
Kalau misalnya kalau minyak kelapa itu penggunaan itu dia lebih tahan panas. Jadi kalau kamu masak pakai suhu yang tinggi, dia khasiatnya berkurang mungkin sedikit ya, tapi dia masih ada manfaatnya gitu. Beda sama minyak yang di pasaran gitu. Kita nggak sebut merek lah ya, nanti ada yang tersinggung. Gitu Mbak Subi. Oke. Iya. Ya, jadi apa ya, benar-benar yang 1000 guna ya. Kayak hampir, ya nggak hampir, malah semuanya ya, keseluruhan bagian dari pohonnya itu berguna ya. Semuanya buat kerajinan kan? Kalau Iya. iya kelapa. Betul. Airnya buat apa? Buat penambah energi, kelapanya bikin kenyang. Bisa buat ini kan? Bisa buat buka puasa juga, gitu kan? Gitu. Daunnya bisa buat atap rumah. Kalau orang-orang kampung kan dia pakai ya atap kelapa kan. Lidinya bisa jadi sapu. Sapu, betul. Pohonnya sendiri itu bisa jadi tiang bangunan loh. Saya punya teman di sini, dia punya usaha bikin furniture dari pohon kelapa. Itu udah keren banget. Iya. Kalau saya tahu ini sih Mbak, apa namanya, jadi apa, jembatan gitu ya, jembatan alternatif gitu ya. Bisa banget kalau yang itu, ya benar. Kalau jembatan umum biasanya alternatifnya itu ya. Iya. Ya, langsung tuh pakai batang pohon kelapa katanya gitu kan. Betul, jadi alternatif. Iya gitu. Oke. Oh ya Mak, itu campuran air. Nah ini resep PCO yang saya ketinggalan ya. Saya terlangkah ya tadi ya. Jadi yang bagian klasik enzim sama si mineral, tolong di-share Mbak Subi. Jadi itu yang cara pertama itu adalah cara yang biasa digunakan orang. Tapi yang saya mau sharekan ini ada hubungannya dengan grup ekoenzim sebenarnya. Jadi selama pandemi itu saya belajar yang namanya ekoenzim sama klasik enzim. Ekoenzim itu sendiri adalah enzim yang dibuat dari sampah-sampah organik di dapur. Yang bagian klasik enzim sama si mineral. Yang ada 2 botol kecil itu. Nggak ada ya. Ini deh, saya kasih ini ada klasik enzim. Klasik enzim ini adalah fermentasi daging buah. Itu ada sekitar 19 macam buah dicampur madu. Jadi ini adalah 1 tahun. Saya udah 1 tahun lebih. Kebetulan saya udah panen. Saya ada bikin sekitar 8 galon klasik enzim dengan berbagai macam buah. Nah ini ada namanya si mineral. Jadi kenapa saya bilang kombinasi dari ini saya menemukan hasil PCO yang benar-benar enak banget, rasanya mild, tidak seret di pangkal lidah, dan itu benar-benar gak mual gitu loh. Jadi kan kadang-kadang kita beli di pasaran, anggaplah kita beli online ya, kita kan nggak tahu kan mereka prosesnya kayak gimana. Kadang-kadang tuh saya pernah beli, nggak berapa lama saya buka, itu bau tengik. Itu sih awal-awalnya sih kenapa saya putuskan untuk membuat VCO sendiri gitu kan. Jadi saya belajar banyak cara gitu kan. Akhirnya saya ketemu nih. Ini paduan dari ini itu ada namanya air pelihara. Jadi saya memelihara air itu anggap aja ya, saya bikin 1 galon. Klasik enzimnya itu 1 tetes. Si mineralnya hanya pakai 2 tetes aja. Ini banyak dijual di toko online ya, di Tokped, Shopee ada semua. Cuman klasik enzim ada, cuman saya nggak tahu ya itu ada nggak yang jualan kemasan kecil. Kalau ada
boleh nanti dicari kan. Saya bisa pandu nanti di grup apa Telegram ya, gimana caranya ya. Jadi setelah diteteskan di 1 galon itu 2 hari itu udah bisa dipakai. Air pelihara itu saya gunakan dalam pembuatan VCO. Jadi tadi pertanyaannya gimana? Yang untuk menggunakan air ya. Ya. Air pelihara itu saya campurkan di parutan kelapa yang sebelum diperas santannya pakai mesin. Jadi tuh saya remas-remas. Saya udah masukin kan airnya kan. Saya remas-remas. Nggak banyak kok. Airnya paling kalau misalnya pas kita tekan parutan kelapanya itu, airnya tuh muncul sedikit, tapi nggak terlalu banyak, nggak terlalu sedikit. Jadi dia pas kita tekan, pas dia muncul airnya sama santannya bercampur. Jadi itu saya remas-remas, saya diamkan sesaat. Terus saya bilang sama yang punya ini kan, yang punya lapak kelapa kan, ya boleh Pak, langsung di ini aja, saya bilang gitu. Habis saya remas itu langsung diperas. Nah itu udah proses fermentasi sebenarnya udah berjalan setelah dikasih air pelihara itu, bukan hanya di perjalanan saya pulang ke rumah gitu kan ya. Itu sebenarnya lebih mempercepat prosesnya. Kalau menurut pengalaman saya sudah menggunakan air pelihara ini. Gitu. Bisa pakai air tapi jangan terlalu banyak. Kalau pakai yang air pelihara ini itu lebih cepat lagi prosesnya, dan rasanya juga itu saya bandingkan ya. Saya sama ini saya bikin visual, saya bandingkan caranya ini gimana, caranya ini gimana, cara ini gimana, hasilnya gimana. Itu saya testing sama adik saya kan. Adik saya bilang yang terakhir lebih manusiawi katanya. Hasilnya lebih manusiawi. Gimana manusiawinya? Dia bilang apa? Nggak seret di pangkal tenggorokan. Oke, saya juga merasakan itu. Saya merasakan itu. Jadi selama ini kan saya beli kan. Saya beli itu ya 1 liter, kalau salah dulu saya beli dari Bengkulu loh. VCO itu saya beli bantu temen itu dia bikin VCO, dia jual kan. Ya udahlah aku belilah kan karena aku butuhkan. Itu 1 liter 220.000 kos kirimnya. Nah itu maka saya bilang kan mahal banget. Jadi makanya saya ini beli sendiri gitu. Saya bikin sendiri gitu. Itu bisa menggunakan air juga bisa, tapi jangan terlalu banyak airnya. Dan itu juga harus cepat, proses pemisahan santannya sama air itu harus cepat diangkat. Karena kenapa? Dia ada itu tuh yang gagal itu, Bang Suti, tolong di share yang gagal itu. Ini kan ada yang berhasil, ada yang gagal. Oke, enggak. Yang gagal itu banyak faktor. Bisa dari airnya, bisa dari kebersihan. Makanya wadah tuh harus benar-benar kering ya, tanpa ada kayak misalnya bau apa gitu kan, ada sabun tertinggal atau apa gitu. Kita harus benar-benar bersih gitu ininya. Atau kalau faktor cuaca bisa. Saya paling enak itu bikin VCO itu pas lagi panas. Jadi kalau lagi dingin ini biasanya proses fermentasinya dia kurang aktif ininya fermentasinya. Saya punya tadi yang 5 kelapa, tadi pagi sebenarnya ada matahari. Jadi pas saya pulang, nggak lama hujan. Saya bilang fermentasinya kayaknya gagal nih, kayak iya gagal. Tadi saya mau tunjukin hasil yang tanpa gambar ya, yang saya bikin sendiri ya gitu ya. Yang terpisah maksudnya gitu loh, ada VCO di tengah gitu kan. Ternyata gagal. Ya udah nggak apa-apa. Ada di gambar, ada di foto juga. Ada banyak macam yang gagal itu. Jadi dia sudah terpisah air sama santannya, tapi dia tidak ada minyaknya. Itu bisa juga tuh pemilihan kelapa itu penting banget ya. Diingat-ingat kelapanya masih tua. Kadang-kadang ada tukang kelapa yang nakal nih, dicampur sama yang muda kita punya. Makanya itu harus benar-benar kenal banget sama yang tukang kelapa nih. Jadi kita tahu nih yang mana yang jujur mana yang enggak gitu kan. Santan. Tapi makanya untuk bikin VCO jangan sembarang kelapa, harus kelapa yang tua. Kalau dia campur sama yang muda itu kemungkinan besar itu nggak jadi VCO-nya. Dia ada yang mengeras, atasnya ada yang mengeras.
Dia terpisah, tapi dia mengeras. Ada yang sama sekali tidak terpisah. Dan itu kemungkinan besar banyak yang mudanya yang dikasih. Tuh. Saya punya langganan itu satu-satunya langganan saya percaya, benar-benar saya percaya. Karena saya beli kelapa dia dan selalu berhasil. Nggak pernah gagal. Jadi saya tahu, oke, dia tua gitu berarti. Ternyata dipengaruhi oleh bahan-bahannya juga ya, Neng ya? Pengaruh banget. Cuaca itu, aduh, paling ini deh. Kalau saya di pulau tuh kadang-kadang GJ itu nggak jelas itu cuacanya. Kadang-kadang hujan panas, kadang-kadang panas banget, kadang-kadang hujan seharian, 2 hari gitu kan, dingin gitu kan. Ini di kampung dingin. Saya kalau di kota tuh rumah saya tuh agak panas dia. Jadi itu, aduh, cepet banget proses fermentasi, cepet banget. 1 jam tuh dia udah bisa, terus ada minyaknya di tengah itu. Ih, keren banget. Ini saya di kampung. Oke, tadinya nggak apa-apa lah ya, tapi nggak apa-apa. Nggak berhasil tadi. Saya beli 5 kelapa itu nggak berhasil. Proses pemisahannya. Gitu. Ada lagi Bu yang bertanya? Udah banyak banget chatnya nih. Oke, Sobat Subi. Barangkali ada yang mau ditanyakan lagi. Iya, boleh. Oh, udah jam 7.41. Nggak terasa ya? Oh iya, nggak terasa banget. Betul. Oke, terus kalau dari pembuatannya sendiri itu juga berarti tergantung dari panasnya ya, Neng? Ya kalau makin panas itu berarti makin cepat pembuatannya gitu ya? Iya, pemisahan santannya juga banyak. Iya, pemisahannya juga cepet gitu ininya. Nah, kalau untuk 5 kelapa itu, saya jarang sih bikin 5 kelapa. Saya dengan cara enzim tadi, air pelihara tadi, saya bikin selalu minimal 20 kelapa. 20 kelapa itu, saya dapat hampir 3 liter CO. Dan blondonya sedikit banget. Hasil akhirnya blondonya itu sedikit banget. Airnya tuh separuh, blondonya sedikit, CO-nya banyak. Jadi saya dapat hampir 20 kelapa tuh saya hampir dapat 3 liter. Tadi saya timbang yang 5 kelapa itu sekitar 1,7 kilo. Jadi kalau misalnya 20 kelapa itu kali 4 sekitar hampir 7 kilo ininya santan. 70 santan saya dapatnya 3 liter. Jadi separuh santannya saya dapat. Dan itu menang banyak. Menang banyak itu. Soalnya di Bangka itu 1 kelapa itu 6.000. Anggaplah ya 1 kelapa 6.000. Saya pesan 20 itu 120. Kalau saya beli 1 liter itu 220. Saya untung 100.000 untuk 1 liter. Dan banyak banget dapatnya. Gitu. Iya, air enzim. Enzimnya sendiri ini butuh waktu 1 tahun. Tapi nggak mungkin lah kita nunggu 1 tahun ya. Mendingan kita beli aja ya. Belinya yang kemasan kecil aja, ada yang jual. Classic enzim. Boleh cari di Tokopedia, Classic enzim. Itu bisa untuk minum sehari-hari. Itu bagus banget. Dicampur dengan untuk Classic enzim sendiri itu bisa untuk ya minum sehari-hari. Ya biasanya saya taruh di air galon seberapa tetes gitu, 1 tetes 2 tetes gitu. Kalau air galon biasa kalau satu rumah tuh cepet banget habisnya. Orang pada kalau cuaca panas kan pasti minumnya pasti banyak kan gitu. Gitu. Boleh nanti ini yang nanya nih ada di grupnya ini enggak sih? Di grup Telegram enggak sih? Besok saya dari Neng Eli yang tadi di Telegram ya. Oh iya. Udah masuk grup Telegram. Nanti saya share habis-habisan di itu. Di grup Telegram. Biar lebih jelas lagi ya, Neng. Benar, biar lebih jelas lagi. Ini soalnya menyangkut banyak banget komunitas. SEO aja ini banyak banget ini komunitasnya. Ini nyangkut. Bisa belajar banyak ini
Dari satu video aja bisa belajar banyak. Saya senang kalau bisa sharing sama teman-teman sini. Saya pribadi sih saya ikut pelatihan ya. Maksudnya tuh biar nggak gabut gitu kan. Sebenarnya sih untuk orang penyintas anxiety seperti saya gitu kan, nggak bisa diem. Usahakan jangan diem. Kalau diem tuh mikirnya udah kemana-mana. Jadi at least ada sesuatu yang saya kerjakan biar saya nggak nyerongnya ke kiri gitu kan ya. Itu. Tapi visio itu benar-benar mengajarkan saya banyak hal. Selain dari kesehatannya ya, saya bisa sharing ke orang. Nah kebetulan di visio ini saya nggak jual. Saya tidak pernah menjual visio saya. Oh, Tidak pernah. Tapi kalau ada yang minta titip bikin, saya bikinkan. Kalau ya mereka memang nggak mau belajar bikin ya, maksudnya gitu ya. Nah, klasik ensingnya ya dari Dr. Ros. Bisa. Ini Mbak Eli apa Mas Eli nih? Bisa. Beli yang kecil aja. Kalau 1 liter kebanyakan. 1 liter kebanyakan 1 liter. Tapi kalau misalnya konsumsi pribadi ya bolehlah 1 liter. Cuman kalau dari 1 liter itu mendingan dipisah di tempat yang jangan tutupnya kayak gini. Yang tutupnya yang apa? Yang pecah itu loh. Jadi dia nggak memasukkan udara. Kalau misalnya mau beli 1 liter, pakai botol yang lebih kecil. Jadi dia tidak terkontaminasi udara. Kalau ini sebenarnya udah terkontaminasi udara tapi masih bisa dipakai. Ini baunya masih asam, cuman dia agak butek. Ini buteknya kayak gini nih contohnya. Karena sering dibuka tutup. Ini sebenarnya botolnya kegedean. Gitu. VCO benar-benar mengajarkan saya banyak hal ya. Saya bilang itu kan saya menjadi pribadi yang lebih sabar kan. Karena VCO itu butuh banyak banget kesabaran. Gagal coba lagi. Saya pernah gagal loh. Tapi bukan dengan menggunakan cara yang sekarang ini. Saya dulu pernah belajar dari orang Malaysia. Dia bikin VCO itu di dalam plastik. Dan saya pikir lagi, ini enggak eko lingkungan ini. ini banyak waste-nya, ini banyak banget ini. Saya pikirkan, wah nggak cocok ini kan. Dia dijemur, dia diikat santannya itu santan yang di plastik itu ditaruh di dalam plastik, diikat kencang, pakai plastik es kalau nggak salah. Terus ditaruh di dalam kardus, dijemur sampai matahari nggak ada. Terus kalau misalnya udah malam ditaruh di belakang kulkas. Kan panas kulkas. Saya bilang, wah ini caranya pemanasan ya. Tapi yang anehnya itu setelah 24 jam terpisah. Jadi plastik itu ngegelembung. Tapi terpisah benar-benar air, minyak, sama blondo di atas. Minyaknya di tengah. Itu ditaruh di kulkas selama 4 hari. Saya pikir ini kok caranya aneh ya. Kemudian gitu ya udah coba lah. Ternyata butuh waktu 5 hari. Untuk dapatkan visio. Saya bilang ini jadinya buang-buang waktu ya. Tapi bolehlah dicobalah. Saya bilang gitu. Saya sekitar 2 tahunan. Saya pakai cara itu. Dan benar-benar gak efisien banget untuk jam kerja saya kan. Saya 3 hari nanti di kampung. Terus balik lagi ke kota. Terus balik lagi. Itu saya bingung panennya ntar gimana. Kalau 4 hari itu gak cocok sama timingnya gitu. Nah untuk cara yang sekarang ini sebenarnya sih benar-benar fleksibel banget. Saya 2 hari, 1 hari fermentasi, besoknya udah panen 24 jam. Jadi benar-benar hemat waktu banget gitu kan ya. Terus hasilnya juga lebih banyak. Gitu. Kita cari kan yang ekonomis dan efisien ya. Mbak Subi ya. Iya, boleh. Ekonomis dan juga efisien. Iya, yang benar-benar hemat waktu tapi hasilnya banyak gitu kan. Iya. Nah, untuk penyaringan itu butuh kesabaran. Penyaringan itu butuh kesabaran banget. Jadi kayak drip itu kan dia netes satu gitu kan. Nah, jangan tungguin. Kalau dulu mungkin karena udah bawaan saya sifatnya anxiety gitu kan. Saya mikir cemas gitu, selalu menunggu gitu kan ya, penuh pengharapan gitu ya. Jadi pas saya ini nungguin videonya itu, jadi saya tungguin nih
Saya pelototin aja kan, saya pelototin lu kapan penuhnya gitu kan ya. Kayak gitu. Habis udah banyak belajar ya. Berkat visio saya lebih sabar. Saya cuekin aja. Nanti juga ntar penuh sendiri. Oh, Gitu. Tapi prosesnya itu benar menarik. Proses pembuatan visio itu benar-benar menarik. Mengajarkan kamu punya banyak kesabaran. Ngajarin kita untuk bersih. Kalau nggak bersih, biasanya ada aja gitu kan. Yang apa? Kayak tadi kan saya bilang gagal gitu kan, bisa gitu kan. Karena dari badannya nggak steril atau nggak bersih gitu. Gitu. Bermanfaat banget buat banyak orang nih videonya gitu. betul. Seru banget sih ya. Mungkin kalau awal-awal itu kayak masih melatih kesabaran banget ya, Neng. Kalau misalnya mau buat. Tapi kalau gagal jangan takut. Kalau gagal coba lagi. Jadi kamu kita review lagi belakang. Kira-kira saya salahnya di mana ya? Ini lebih bikin visio loh, maksudnya kan. Saya gitu, saya penasaran. Oh saya salahnya di mana ya? Apa kayak gini. Jadi saya review lagi. Terus saya tidak mengulangi cara yang tadi gitu kan, yang saya gunakan tanda gagal itu. Terus saya ubah lagi. Jadi lebih ke modifikasi gitu kan. Kita lebih fleksibel gitu. Belajar dari kesalahan. Gitu Mbak Subi. Kalau nggak salah malah nggak belajar jadi Neng. Benar. Kita masih salah dulu, jadi kita tahu, kita belajar. Nanti kalau udah pede nih kan awal-awal kan kita bikinnya sedikit dulu nih, misalnya dari satu kelapa, coba nih 1 kelapa, 3 kelapa, 2 kelapa. Jadi kalau misalnya gagal, ruginya nggak banyak gitu kan. Kalau kelapa, tapi saya nggak tahu ya harga kelapa di tempat-tempat yang teman-teman sekarang ini harganya berapa ya? Kalau di Bangka itu 6.000, udah termasuk di perasnya pakai mesinnya gitu, 6.000 gitu. Jadi mungkin ada yang 12.000, ada yang 5.000 gitu kan ya. Kalau daerah mana gitu kan, kata ada tuh di Jawa katanya 5.000 gitu kan. Oh gila murah amat, saya bilang kan. Seru, ya beda 1.000 tapi murah lah tetap ya kan. Biasalah ibu-ibu gitu kan. Kalau di pasar 1.000 tuh lumayan loh. Ya, tapi boleh coba pakai kelapa yang sedikit dulu. Nah, kalau beberapa coba itu berhasil, kamu boleh yang banyak. Tapi pede aja. Saya dulu tuh nggak pede tuh, yang namanya 20 kelapa tuh nggak pede loh. Saya dulu bikin itu di bawah 5 gitu kan ya, biar nggak itu. Wah itu ada yang 8.000. Mahal ya. Ada yang mahal bener. Saya tanya berapa? 15.000. Ayo, mahal amat sih. Bikinnya yang sedikit aja dulu. Nanti kalau misalnya udah oke, kira-kira udah pede aja lagi, bikin aja yang banyak kan, saya bilang gitu kan ya. Itu boleh dicoba aja. Iya betul. Seru sih nih kayaknya kalau mau coba-coba sih. Iya, gak apa-apa sih, gak apa-apa gagal beneran. Saya juga kayak gitu. Oh iya, saya juga ada tambahan nih. Saya kan bikin bakpia ya. Jadi bakpia itu sebenarnya nggak ada istilah minyak kelapa, pakainya minyak sawit. Jadi saya penasaran. Saya sempat ini kan sama Mbak Monik yang ini kan, yang bikin kue cookies itu loh, kemarin itu loh. Mon, ini kalau misalnya minyaknya aku tambahin minyak kelapa, iya ya, coba aja katanya gitu. Aku coba, ternyata kulitnya lebih renyah. Saya pakai minyak kelapa. Orang pikirnya kan, kalau pakai minyak kelapa kan mahal kan. Lu tahu kan 1 liternya berapa? Di supermarket kok harganya berapa? Mahal dong. Nah, harga pianya pasti mahal dong. Kagak, ya aku murah harganya gitu. Tapi tetap pakai visio sendiri. Itu kan lebih murah. Gitu. Jadi saya pakai minyak kelapa sampai sekarang. Hasilnya memang benar-benar lebih. Intinya lebih Ya, Neng. Multifungsi banget tuh. Multifungsi banget, berguna banget dimasakan juga. Nah kebetulan kan
Saya untuk masak pribadi itu saya udah banyak menggunakan minyak kelapa. Mm-mm. Kalau yang virgin oil itu kadang-kadang sih saya ada juga beli yang virgin oil itu. Tapi yang untuk cooking ya, yang untuk goreng gitu kan ininya. Tapi kalau kayak minyak saya nggak banyak gitu loh. Nggak banyak, paling cuma 1 sendok. Kadang-kadang saya ukur pakai yang mili itu loh. Kadang 10 mili gitu. Tumis-tumis aja, nggak perlu banyak menggunakan minyak. Kita lebih ininya ke penggorengannya biasanya. Wajannya yang anti lengket punya. Jadi tidak menggunakan minyak banyak-banyak gitu. Kayak deep fried itu udah di dapur saya udah jarang banget menggunakan masak cara deep fried itu. Sayang minyaknya saya bilang gitu. Gitu, Mbak. Oke. Tapi itu maksudnya kayak bisa kadaluarsa kayak gitu apa enggak sih, Neng? Nah, kadaluarsa itu tergantung dari cara pembuatannya kan. Ya, kita selama kita menerima itu hasil akhirnya, dia kadang-kadang suka ada endapan. Endapan ini harus dibuang. Jadi proses penyarekan itu sebenarnya diendapkannya itu 24 jam, 48 jam, sama 72 jam. Sampai 1 bulan pun, kalau misalnya dia ada endapan, itu harus kamu buang. Tapi proses lebih penting itu adalah 24 jam, 1 hari, 2 hari, 3 hari, itu kamu harus lihat dia ada endapan nggak di bawahnya itu. Kalau ada endapan, itu kamu saring lagi. Tapi bawahnya jangan ikut. Kamu tuang di wadah yang lain, tapi yang bawahnya jangan ikut. Itu dia lebih awet. Ada yang 1 tahun, dia wangi itu wangi kelapa loh. Wanginya wangi kelapa, nggak tangi wanginya. Kalau minyak video yang baik ya, gitu ya, nggak berbau. Terus tutupnya masih rapat. Ini kan saya tutupnya double seal tutupnya. Lebih bagus lagi pakai botolnya botol kaca, jangan botol plastik. Yang tutupnya rapat, ininya botol kacanya. Itu lebih awet. Tanpa kadaluarsa sih, kecuali ada faktor luar ya. Maksudnya kan tutupnya nggak rapat atau keciprot air, terus lagi masak apa, terus kemasukan apa gitu kan. Nah itu masih benar-benar diperhatikan gitu kan, untuk minyak apa. Terus penyimpanannya, nah penyimpanannya iya kita masih lupa ya. Aku lupa ya ini nih sharing. Penyimpanannya itu di suhu ruang, jangan terkena matahari. Suhu ruang aja, jangan terkena matahari. Kan bagian dapur kadang-kadang ada kan yang suka misalnya cahaya masuk ya. Kalau bisa di dalam lemari itu nggak apa-apa gitu kan, suhu ruang gitu kan, jangan masukin ke kulkas. Tapi kadang-kadang ada juga loh yang penasaran kan, ih masa sih katanya video ini apa bisa beku sih katanya cuaca dingin gitu kan ya. Dimasukin ke kulkas sengaja gitu kan ya, iya beku katanya kan. Beku. Itu biasanya kalau kita menggunakan botol plastik, dia tuh apa sih, ada porosnya gitu loh, jadi bisa nyerap air ininya. Kadang-kadang ada air yang tembus juga, ada tembus di plastik ini. Saya pernah menemukan air, dan saya yakin benar udah benar-benar nggak ada air pas saya saring. Tiba-tiba saya menemukan air. Ini air dari mana ya, saya bilang gitu kan. Itu sampai sekarang saya masih tanda tanya, apakah karena saya menggunakan botol plastik? Itu sampai sekarang masih tanda tanya itu. Belum ada ketemu jawabannya tuh. Kok ada air? Airnya ya. Iya, bingung saya beneran. Itu benar-benar minyak saya saring loh. Benar-benar gak ada endapan. Udah berkali-kali saya saring, tapi tetap ada air di bawahnya. Nah itu unik banget gitu kan. Gitu. Ya tutup rapat, jangan sampai kecepatan air. Itu sih. Awet. Lebih awet dia. Untuk penyimpanan yang dalam ini besar mungkin ada botol yang 1 liter gitu kan ya. Tapi untuk nanti kalau misalnya kamu pakai, kamu tuangkan di botol yang kecil kayak gini, atau botol yang ini ya, botol bekas virgin oil juga nggak apa-apa kalau untuk masak gitu. Jadi kalau botol besar itu kita selalu buka tutup gitu kan. Jadi ya ini juga sama kayak konflik enzim tadi. Jadi kita menggunakan botol yang kecil biar dia tidak terkontaminasi. Oke, keren banget ternyata
Manfaatnya itu banyak banget, multifungsi banget ya Sobat Subi semuanya. Ini keren banget sih dan ini wajib banget coba ya. Melatih kesabaran juga ya. Betul. Untuk kulit, saya terutama sih untuk kulit ya, kalau TCO ya. Saya ke Jepang waktu itu suhunya tuh 9 derajat. Ya, 9 derajat itu. Kalau 1 malam 9 derajat. Saya ke daerah Kyoto waktu itu saya ketemu temen di pedalaman Kyoto itu masuk hutan, keluar hutan, ada hutan pinus semua kan. Itu dingin banget gitu kan ya. Saya bener-bener saya buat VCO. Kalau dingin itu bisa bayangin nggak sih kulit bibir kita tuh kering, pecah-pecah, itu sakit banget. Kering banget, kulit tuh kering banget gitu kan. Saya buat VCO, saya oles kan. Saya oles bibir saya oles. Nggak jadi kering. Oh, Nggak jadi kering, beneran. Bermanfaat banget itu. jadi Tapi bagus banget kalau buat kulit ya Neng ya. banyak, bagus banget buat kulit. Saya pernah mengajarkan waktu itu saya ikut retret yoga. Kebetulan tuh saya satu-satunya orang Indonesia di situ. Jadi saya kasih feedback gitu kan. Gimana? Saya harus melakukan apa ya? Saya harus kasih apa ke guru yoga saya kan? Jadi pas saya langsung kepikiran, ih di sini banyak pohon kelapa. Saya bilang gitu kan ya. Saya tanya sama bagian dapur, ada kelapa tua nggak? Ada, katanya baru dipetik. Oh, oke kalau gitu. Ada mesin parut kelapa? Nggak ada. Adanya yang manual itu katanya yang curug gitu. Oh iya, Iya. yang itu juga nggak apa-apa. Tapi tolong kamu kupasnya kelapanya, saya bilang gitu kan ya. Itu benar-benar tradisional banget. Saya parut kelapa pakai alat yang jadul gitu loh, yang kayak apa, kayak gerigi gitu, parut, peras sendiri gitu kan ya, terus keluar santannya tuh kan. Terus saya mengajarkan bule-bule di sono yang ikut retret itu, saya ajarkan apa cara bikin visio gimana, dan itu wah berkesan banget deh pokoknya deh. Saya ini kan, yaudah visionya kamu bawa pulang aja, yang lainnya tinggalin buat masak katanya di ashramnya gitu, ashram Gandhi kalau nggak salah waktu itu saya di Karangasem. Jadi saya meninggalkan sesuatu di Solo itu saya senang banget gitu kan, walaupun hanya visio doang gitu kan ya. Dan saya lihat bule-bule itu dia sampai pakai ke muka, ke badan. Kamu tahu ya cara penggunaannya? Iya, aku kan lihat di sosmed kata gitu kan ya, oh ini bisa bikin kulit bagus katanya gitu kan. Good. Good skin. Yang seru banget, saya jatuh cinta sama VCO. Sampai sekarang saya bikin, tapi tidak untuk dijual. Tapi boleh kalau teman-teman mau bikin, mau jualan juga nggak apa-apa. Kalau saya pribadi saya nggak jual, saya kasih ke orang yang butuh gitu kan. Kebetulan tuh apa saya kan hipotiroid. Saya sendiri sebenarnya divonis sama dokter itu hipotiroid subklinis. Jadi dia mendekati tiroid, tapi dia belum jadi hipotiroidnya itu. Jadi ketontokan rambut itu adalah salah satu gejalanya. Jadi papa saya tuh kayak rambutnya tuh rontok gitu kan. Jadi dia kayak kubangan gitu kan di kepalanya itu kan. Saya ingat saya punya PCO. Jadi saya bilang sama papa saya, kalau orang tua kan susah ya kalau dikasih tahu ya. Saya bilang ini loh ada PCO gitu kan. Nih kamu taruh tangan, kamu oles aja lagi kalau nggak habis malam gitu kan. Cuman bantalnya jangan lupa ditaruh handuk biar nggak nempel kan minyaknya di sarung bantal gitu. Tapi alhamdulillah maksudku rambutnya tuh nggak terlalu kayak botoknya licin tuh nggak, serem banget kayaknya. Botak gimana botak belakangnya tuh sampai sekarang dia nggak pernah pakai topi lagi. Itu hampir 1 tahun lebih. Dia ini rutinitas pakai VCO, dan VCO juga buat minum juga, buat beliau minum VCO. Jadi selama pandemi itu kan virus corona ya, jadi sebenarnya saya bikin ini buat menanggulangi virus corona. Saya kebetulan sarjana COVID, tapi baru sarjana 1. Saya Maret tahun ini saya kena COVID. Itu VCO benar-benar bikin saya
Saya radang tenggorokan itu benar-benar terbantu banget karena visio. Saya kumur-kumur setiap hari. Saya nggak minum antibiotik sama sekali. Saya hanya minum peredam panas. Antivirus juga saya nggak minum. Saya hanya minum visio. Dan itulah luar biasanya visio. Saya nggak bisa mendapatkan tambahan gitu. Teman-teman saya pada bingung. Kamu berani katanya nggak minum visio, nggak minum antivirus katanya gitu kan ya, nggak ke rumah sakit. Saya percaya aja saya bilang gitu kan ya, kalau mati ya mati, saya bilang gitu kan. Kalau gitu dia hidup. Satu hari itu saya karantina di rumah sendiri. Sebenarnya saya sempat sesak napas 2 hari, tapi itu berkat visio bantu banget itu. Saya panas hampir 40 derajat waktu itu. Hari kedua, ketiga saya sesak napas, dibantu juga tuh dengan enzim itu. Jadi saya pergunakan yang maksudnya enggak obat-obatan dokter terus gitu kan ya. Saya ngeri mah saya kambuh, dan saya beruntung banget saya nggak minum obat-obat yang itu, mah saya sebenarnya nggak kambuh. Jadi kalau mah nggak kambuh, anxiety juga nggak kambuh. Gitu Mbak. Oke, keren banget ya. Jadi untuk kesehatan juga ini juga bagus juga ya Neng ya, untuk kesehatan ya, untuk kulit ya, untuk tadi untuk apa namanya di pianya ya, jadi lebih renyah gitu kan. Ini luar biasa banget sih. Ini wajib banget coba. Mungkin kalau dari Sobat Subi mau tanya-tanya gitu ya, proses-prosesnya bagaimana. Besok juga kita masih ada satu sesi lagi ya Neng ya. Kita Iya betul, di Telegram. ya. Jadi kalau dari Sobat Subi mungkin mau ada yang ditanyakan ya, mungkin malam ini belum tersampaikan. Ternyata sudah 1 jam ya. Oh nggak terasa ya? Nggak terasa ya. Kayaknya tadi baru apa namanya share gambar, tapi malah udah 1 jam ya. Oke, mungkin dari teman-teman ada yang apa namanya pertanyaan. Mungkin biasanya itu kan pertanyaan timbulnya setelah ini ya, apa acaranya selesai ya, baru ada oh ya tadi mau tanya ini gitu ya. Dan kalau mau ditanyakan boleh, besok kita masih ada satu sesi lagi ya. Oke, dan karena sudah 1 jam ini, terima kasih banyak Mbak Eli dan juga Sobat Subi semuanya di sini yang sudah join. Ini luar biasa banget, keren banget. Besok kita masih ada satu sesi lagi. Kalau mau ada yang ditanyakan, ayo langsung tanyain aja sama Neng Sylvia besok ya di Telegram ya. Terima kasih banyak Neng Sylvia malam hari ini di sela kesibukannya masih menyempatkan waktu buat kita ya untuk sharing-sharing, dan terima kasih juga buat Sobat Subi semuanya ya. Dan buat ya ini yang cari-cari tadi kan untuk tempat dari VCO-nya kan juga bisa ada dari botol gitu ya. Subiantik juga punya dong pastinya botol-botol keren, botol-botol kece yang terbuat dari kaca. Itu banyak banget kualitas, nggak perlu diragukan lagi pokoknya ya. Nanti langsung kunjungi aja ke marketplace kami ya yang ada di Shopee, Tokopedia, Lazada, Blibli, Bukalapak, JD, Carousel maupun juga di Shopify ya. Namanya juga sama, Soebi Antik. Nanti dicari aja. Atau kalau dari Sobat Subi yang mau mengunjungi website kami juga boleh. Tinggal ketik aja www.soebiantik.shop ya. Oke, dan karena sudah 1 jam, sudah jam 8 ya. Hanya kita untuk mengakhiri sesi webinar malam hari ini. Terima kasih banyak sekali lagi buat